Pemirsa, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman mengatakan ibu kota negara IKN tetap di Jakarta jika PKS menang pemilu 2024. Dan PKB juga menyebut masyarakat tentu lebih memilih ibu kota negara tetap di Jakarta. Timbul pertanyaan, apakah sudah ada pembahasan detail di kubu Anies Mohaimin mengenai ibu kota negara akan di Jakarta atau pindah ke Nusantara, Pulau Kalimantan nantinya, bila menang di Pilpres 2024. Kita bahas malam hari ini bersama narasumber kami, ada Wasekjen dan juga Jubir DPP PKS, ada Pak Ahmad Fathul Bari, serta bergabung juga melalui sambungan daring Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke PKS tentunya terlebih dahulu, Bang Fatul. Bang Fatul, sikap resmi PKS atau sikap resmi koalisi Anies Caimin soal pemindahan ibu kota ini? Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Presiden PKS kemarin, itu kita membuat satu forum yang menandakan akan dimulainya kampanye pemilu di 2024. Dan oleh karena itu salah satunya yang kita lakukan adalah kita menyampaikan apa yang akan menjadi gagasan PKS sebagai bagian dari tanggung jawab partai politik, memiliki visi misi, platform, dan salah satunya juga ada kampanye gagasan yang diangkat ke publik selain dari apa yang sudah kita persiapkan secara keseluruhan tentunya. Dan salah satu yang disampaikan adalah soal IKN sebagai bagian dari apa yang akan kami gaungkan sebagai bagian dari tanggung jawab kami juga sebagai salah satu partai politik yang juga pernah juga membahas dan sekaligus menolak rancangan undang-undang IKN. Dan ini bagian perjuangan yang akan coba kita berjuangkan. Ya, di antara berbagai hal-hal yang mungkin selama pemerintahan kemarin banyak sekali undang-undang yang menurut kami juga banyak hal-hal yang dikritisi oleh masyarakat, aspirasi publik, partisipasinya kurang, dan akhirnya membuat undang-undang itu sampai saat ini pun juga menjadi beban bagi masyarakat, bahkan dikritisi. Oleh karena itu, salah satunya adalah bagaimana kita mengkampanyekan jika PKS menang, insya Allah kita akan memperjuangkan bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota. Dan juga kita paham bahwa hal-hal lain pun juga kita bahas juga, oleh karena itu ada beberapa poin lain. Nah, terkait dengan undang-undang IKN ini atau dengan ibu kota negara ini, memang beberapa hal yang menjadi landasan pembahasan kami tentu ya kita punya beberapa argumentasi yang secara sederhana kita rangkum dalam 3 poin ya. Yakni yang pertama adalah aspek historis. Jadi bagaimana kita melihat Jakarta ini kan kalau kita lihat historisnya bukan hanya sekedar tempat kita pusat ekonomi, pusat bisnis, ataupun juga kemudian menjadi kota, tapi memiliki aspek historis yang luar biasa. Hampir semua pergerakan dari mulai awal sebelum kita membangun sebuah bangsa, lalu akhirnya digaungkan tentang semangat kebangsaan, lalu kemerdekaan, dan seterusnya, hingga berbagai sejarah lainnya, yaitu menempatkan di Jakarta sebagai bagian dari sejarah bangsa ini. Dan itu merupakan hal yang penting juga kita lihat bahwa aspek itu menjadi aspek yang perlu bagian yang kita pertimbangkan sebagai bagian dari pembangunan nation and character building. Lalu yang kedua aspek argumentasi pembangunan, ya memang kalau hanya kita melihat simbolik pembangunan satu kota yang baru misalnya, ya mungkin saja itu dianggap sebagai satu masterpiece gitu. Tapi yang kita lihat dalam konteks pembangunan bangsa ini, itu bukan sekedar simbolisasi satu wilayah yang kita bangun, tetapi harapannya adalah pembangunan yang menghasilkan keadilan, pemerataan, dan juga akhirnya membuat daerah-daerah lain pun juga di seluruh Indonesia yang selama ini juga digaungkan oleh Mas Anies sebagai capres, ya ini bisa mendapatkan kemajuan yang sama. Kota kecil menjadi kota menengah menjadi kota besar, dan akhirnya wilayah-wilayah yang tertinggal pun juga bisa kemudian didorong dan akhirnya menjadi pusat-pusat ekonomi di masing-masing wilayah. Dan ini tentu hal yang penting juga untuk kita lihat. Yang ketiga juga aspek argumen keberlanjutan. Ada sisi-sisi yang kita ingin angkat bahwa kebaikan-kebaikan dari beberapa wilayah yang sudah ada misalnya di tengah pertumbuhan kota yang mungkin di beberapa tempat sudah mulai berkembang juga, tetapi kita perlu melihat aspek pelestarian lingkungan hidup yang kita lihat. Dan Kalimantan yang menjadi salah satu bagian paru-paru Indonesia yang coba kita kembangkan, sehingga apa yang kita argumentasikan juga bagaimana apa yang sudah kita bangun sekarang kita dorong Kalimantan sebagai
pusat pertumbuhan ekonomi hijau. Oleh Baik, karena itu itu kan ini hmm. jadi bagian yang kita sampaikan Baik, kemarin. itu argumen dari PKS ya. Kita simak kembali statement selengkapnya dari Soebul Iman, dari pejabat PKS, elit dari PKS. Kemudian juga kita simak pernyataan dari Anies Baswedan, capres koalisi Anda, dan juga pernyataan lengkap dari Caimin. Berikut ini kita simak selengkapnya soal IKN ini. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Kita simak pernyataan lengkap dari Caimin soal IKN lagi enak di Jakarta, tapi kenapa pindah ya kita ke ibu kota lainnya yaitu di Nusantara, Kalimantan Timur. Pernyataan lengkap ini disampaikan Caimin di media sosial termasuk pada CNN Indonesia. Baik, kita minta respon dari Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau tadi dikatakan banyak argumentasi yang disampaikan PKS, kenapa harus pindah tetap di Jakarta tapi tidak pindah ke IKN? Ada statementnya tadi beberapa argumen, tapi kalau dari indikator politik, Anda melakukan survei tidak ya Mas Burhan, perlunya pemindahan ibu kota ini atau tidak? Apakah benar suara publik seperti itu? Ya, begini ya, saya punya tulisan khusus tentang opini publik berkaitan dengan IKN dimuat oleh ISEAS Singapura, dan dalam 3 kali survei yang saya lakukan itu memang dukungan publik terhadap IKN ini naik turun. Nah, survei pertama itu saya lakukan Februari 2020 sebelum COVID. COVID kan secara resmi masuk di Indonesia ditetapkan tanggal 1 Maret 2020. Saat itu pun yang pro IKN artinya pindah ibu kota itu sekitar 52%. Jadi tipis, sedikit di atas mayoritas. Kemudian kita survei 2 tahun kemudian, Februari 2022, di tengah masa pandemi, dukungan terhadap IKN ini merosot. Ya, itu kita rilis ke publik, hanya sekitar 46% yang setuju. Nah, kemudian beberapa waktu lalu setelah COVID resmi dinyatakan berakhir, kita melakukan survei kembali di pertengahan tahun 2023, terjadi peningkatan dukungan publik terhadap IKN menjadi sekitar 56%. Tapi yang menarik dari 3 kali survei itu ada pola yang kita temukan. Dukungan publik pro atau kontra itu sebabnya mengapa? Dan ternyata ada 2 faktor yang secara signifikan menjelaskan sikap publik terhadap pro atau kontra IKN. Yang pertama adalah faktor wilayah. Jadi semakin dekat dengan Jakarta, Tangsel, kemudian Depok, Bogor, itu cenderung semakin menolak IKN pindah. Tapi semakin jauh dari ibu kota, ini seperti teori lampu ya, itu semakin mendukung IKN. Dukungan paling tinggi ada di Kalimantan. Jadi warga Kalimantan yang mendukung itu di atas 90%. Nah, yang kedua, faktor yang menjelaskan secara signifikan adalah faktor partisan. Jadi kalau misalnya mereka memilih PKS di 2019, kemudian pilihan capresnya Prabowo Sandi di 2019 itu cenderung menolak ketimbang pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf di pemilu 4 atau 5 tahun yang lalu. Sebaliknya kalau misalnya mereka memilih partai-partai pendukung Pak Jokowi termasuk saat itu ya, termasuk yang terakhir, pemilih PKB 2019 cenderung mendukung ketimbang menolak. Nah, ini saya kaitkan dengan konstelasi sekarang. Dari 3 partai pendukung Mas Anies, yang paling kredibel untuk menolak dengan segala argumennya adalah PKS. Karena PKS waktu pembahasan Undang-Undang IKN, RUU IKN itu yang menolak. Tentu bersama Demokrat. Tapi Demokrat posisinya kan sekarang bersama Prabowo ya. Nah, PKB dan Nasdem, partai yang mendukung Mas Anies,
itu setuju IKN. Jadi kalau kemudian Gus Muhaimin mengatakan lagi enak-enak di Jakarta pindah ke hutan, itu nggak kredibel tuh secara elektoral. Karena partainya solid, samina wa ta'na untuk menggolkan RUU IKN, termasuk Nasdem. Jadi menurut saya lepas dari persoalan argumen tadi, kredibilitas penting, ya, dan menurut saya PKS tepat untuk bicara di depan karena punya record menolak, ya, dengan segala argumennya. Nah sekarang selain urusan partai tadi, menurut saya penting untuk dibuka, meskipun lagi-lagi nih ya, ini kan ada dua perdebatan. Satu, IKN ini sudah dibangun dan menghabiskan sekian banyak triliun. Apakah ketidaksetujuan PKS itu artinya proyek setengah jalan yang sudah dioperasionalkan, dijalankan oleh pemerintahan Jokowi mau dihentikan begitu? Ataukah misalnya tetap dilanjutkan? Kalau tetap dilanjutkan, bagaimana konsekuensinya kalau IKN tetap, ibu kota tetap di Jakarta? Itu pertanyaan yang menggantung ya, menurut saya perlu dijawab. Apakah kita perlu tinggalkan sementara uang negara sudah terlanjur masuk ke sana, ataukah kita tetap di Jakarta? Atau misalnya kita mengikuti usulan Mas Anies. Mas Anies kan punya skema lebih baik membesarkan kota menengah, ya, agar naik kelasnya daripada uang ratusan triliun dialokasikan buat membangun kota baru namanya IKN, lebih baik disebar ke sekian belas. Itu argumen yang menurut saya masuk akal juga, lepas kita setuju tidak setuju. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan nasib IKN? Seingat saya sudah 60%-an, ya, koreksi ya kalau saya salah ya. Itu sudah dibangun. Nah, apakah itu mau ditinggalkan begitu saja? Atau gimana? Nah, itu yang menurut saya perlu dijawab. Itu yang perlu dijawab oleh PKS, Mas Burhan. Bagaimana menjawab pertanyaan ini, Bang Fatul? Bagaimana nasib IKN nantinya kalaulah tetap ibu kota di Jakarta? Atau ada juga pandangan yang mengatakan ini sebagai gimmick politik dari PKS atau koalisi Amin menciptakan kampanye yang bersifat narasi gimmick politik dengan mengatakan lebih baik IKN tetap di Jakarta atau ibu kota tetap di Jakarta. Respon Anda, Bang Fatul? Ya, pertama kalau yang sudah disampaikan, kita juga tentu tidak terlepas dari apa yang sedang dilakukan ya. Oleh karena itu makanya kenapa kita juga sampaikan salah satu argumen tentang aspek keberlanjutan dan termasuk apa yang sudah dilakukan itu juga nanti akan dikembangkan sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi hijau, dan itu yang kami sampaikan. Yang kedua, kalau dari sisi penganggaran tentu ini juga tidak kita anggap sebelah mata. Kita memang sudah keluar, pemerintah saat ini APBN 2023 itu sudah keluar 13 triliun dari sekitar 29,3 triliun. Artinya memang serapan anggarannya ini masih 44,3% kalau di 2023. Jadi yang sudah keluar 13 triliun. Dan beberapa hal yang lain juga sudah keluar. Oleh karena itu, pertama tentu kita menyampaikan terlebih dahulu bahwa inilah gambaran harapan kita ketika nanti kita memimpin dan dipercaya oleh publik, maka kita akan memperjuangkan ini. Ya karena tidak main-main. Anggaran untuk membangun IKN ini kan luar biasa ya. Anggarannya ratusan triliun. Dan juga mungkin apa yang sudah dikeluarkan dan akan dikeluarkan oleh APBN juga ini masih hanya di aspek intinya saja gitu. Belum jadi satu kota yang memang hidup, tapi baru membangun beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh pusat kota. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian. Sehingga ya tentu ini yang kita kampanyekan. Ya memang tadi betul disampaikan oleh Mas Burhan, ya kami satu-satunya partai yang menolak ya terkait dengan RUU IKN saat itu. Dan tentu penolakan kami juga penolakan yang diikuti argumentasi dan juga mengikuti proses dengan segala substansinya. Ya tentu ini kita lanjutkan karena 10 tahun kami oposisi ini bukan berarti suara kita nih semuanya dianggap sudah selesai gitu. Ya tentu publik masih banyak harapan. Selain yang IKN ini kan tentu ada hal-hal lain, aspek Undang-Undang Cipta Kerja misalnya dan sebagainya yang menjadi perhatian publik, yang bahkan prosesnya juga diujikan materi di Mahkamah Konstitusi dalam beberapa kesempatan, termasuk juga aspek yang lain. Ya ini yang coba kita angkat. Ya, jadi ini pun juga sebetulnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anies dalam visi misinya, yang memang lebih ke aspek yang sifatnya besar. Kenapa beliau sampaikan tentang ada satu bangsa dan seterusnya, satu negara dan seterusnya, dan yang belum sampai saat ini adalah satu kemakmuran. Nah, inilah juga poin yang penting untuk kami sampaikan, dan memang
aspek ini juga salah satu yang utama di antara berbagai kebijakan yang kami nilai dalam tanda kutip agak ugal-ugalan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, selain misalnya beberapa yang lain, ya tentu ini yang kami suarakan sehingga publik merasa ada saluran untuk menyalurkan aspirasinya dan menyampaikan kehendaknya juga untuk melakukan perubahan ketika pemerintahan yang akan datang. Baik, terakhir closing statement saya minta dari Mas Burhan. Anda tadi katakan cukup puas ya publik dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini ke IKN, ke Kalimantan Timur dengan survei yang Anda katakan tadi lebih dari 50% ya Mas Burhan. Lalu apakah ini bisa dimanfaatkan oleh koalisi Amin ya untuk meraup elektoral atau keuntungan elektoral nantinya di kampanye? Sebenarnya kepuasannya atau approval-nya tidak sampai 60% ya. Tadi hanya 56%. Artinya ada segmen pemilih kurang lebih sekitar 35% ya yang tidak setuju. Itu segmen yang besar tuh, 35%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melihat captive yang besar ini. Nah, saya kira mereka yang menolak pun itu kan melihat kredibilitas atau rekam jejak. Nah, menurut saya memang dari 3 partai, kalau dilihat dari sisi pileg ya, itu PKS yang lebih kredibel. Nah, cuma untuk Pilpres ini, Heranov, itu menurut saya statement Mas Gus Muhaimin saya terlalu strong ya ketika menyebut lagi enak di Jakarta, tiba-tiba dipindah ke hutan. Itu bisa menimbulkan backlash tuh buat Mas Anies dan Gus Muhaimin. Karena bagaimanapun sentimen ini juga di-share oleh warga Sulawesi dan warga Indonesia bagian timur. Sentimen positif tentang IKN. Jadi di Sulawesi mereka yang mendukung IKN pindah itu juga di atas 70%. Termasuk Indonesia bagian timur, apalagi Kalimantan. Jadi poin saya, menurut saya jauh lebih baik pro kontra terkait dengan IKN itu didiskusikan secara teknokratik. Saya tahu mungkin Gus Muhaimin kan orangnya suka bercanda ya. Tetapi kalau misalnya dibaca atau diseriusi oleh warga Kalimantan atau Indonesia bagian timur, itu bisa menjadi bumerang secara elektoral. Baik, kita tunggu nanti bagaimana keputusan dari koalisi Amin, apakah tetap menjadi visi misi untuk pemindahan ibu kota tetap di Jakarta atau tidak. Terima kasih Mas Ahmad Fathul Bari, Wasekjen Jubir DPP PKS, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum, salam sehat.